semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Di dalam bayangan kita, seperti mosaik-mosaik indah yang terhampar di gedung-gedung bersejarah, terbangunlah dunia megah dan memukau kerajaan Bizantium. Di tengah sayap-sayap waktu, Bizantium menceritakan kisahnya yang begitu kuat dan penuh warna, menggambarkan keindahan, intrik politik, dan warisan budaya yang mewarnai sejarah Eropa Timur. Dalam hati Konstantin Agung, seorang kaisar bijaksana dan berani, terlahirlah Konstantinopel, ibu kota baru yang menjulang megah di antara dua benua dan memancarkan pesona abadi. Seperti elang yang menjulang di langit, kota ini menjadi mercu tanda kekuasaan Bizantium yang baru. Konstantinopel tidak hanya sebuah kota, melainkan simbol kemakmuran dan kejayaan. Di pelabuhan yang sibuk, armada dagang berlabuh dari seluruh penjuru dunia, membawa rempah-rempah, sutera, dan harta lain yang menghiasi pasar-pasar yang berlimpah. Kekayaan dan keterampilan seniman-seniman Bizantium tercermin dalam bangunan-bangunan indah yang muncul seperti istana-istana ajaib, gereja-gereja megah, dan mozaik-mozaik mengesankan yang menceritakan kisah-kisah religius dan sejarah. Tapi, dalam keindahan dan kekayaan ini, terjalinlah intrik-intrik politik yang rumit. Kaisar-kaisar Bizantium harus berhadapan dengan tantangan internal dan eksternal yang datang menguji kebijakan dan ketahanan mereka. Mereka melawan serbuan barbar dan persaingan dengan kekaisaran lain yang berjuang untuk supremasi di panggung dunia. Kaisar Justinian I adalah tokoh sentral dalam sejarah Bizantium. Di bawah pemerintahannya, Bizantium mencapai puncaknya dalam hal ekspansi wilayah dengan upaya merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Kekaisaran Romawi Barat. Kaisar ini juga terkenal karena upayanya dalam merumuskan dan memperbarui hukum Romawi yang menjadi dasar hukum sipil di Eropa. Kaisar Justinian I, juga dikenal sebagai Justinian Agung, adalah salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah Kekaisaran Bizantium. Ia memerintah dari tahun 527 hingga 565 Masehi dan dikenal karena keberhasilannya dalam mengembalikan kejayaan dan wilayah kekaisaran serta peranannya dalam merumuskan hukum Romawi yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di dunia. Justinian lahir pada sekitar tahun 482 Masehi di sebuah desa di wilayah Iliria, sekarang bagian dari Serbia, dari keluarga petani. Ia memulai karirnya di lingkungan istana Bizantium dan menjadi menantu Kaisar Justin I. Ketika Kaisar Justin mangkat pada tahun 527 Masehi, Justinian naik takhta sebagai kaisar. Salah satu prestasi terbesar Justinian adalah merumuskan Corpus Juris Civilis atau kumpulan hukum sipil yang terdiri dari 4 bagian: Institutes, Digest, Codex, dan Novels. Ini adalah upaya besar dalam mengatur dan meresmikan hukum Romawi yang menjadi dasar bagi hukum sipil di banyak negara Eropa. Selama pemerintahannya, Justinian berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang dari Kekaisaran Romawi Barat. Puncak dari upaya ini adalah kampanye melawan Vandal di Afrika Utara dan perang melawan Ostrogoth di Italia. Penaklukan kembali wilayah-wilayah ini memberinya julukan Restaurator Orbis atau pemulih kejayaan dunia. Justinian sangat tertarik pada pembangunan dan seni. Ia memerintahkan pembangunan kembali Hagia Sophia, gereja megah di Konstantinopel yang menjadi salah satu contoh arsitektur Bizantium paling terkenal. Hagia Sophia adalah perpaduan indah antara arsitektur Romawi dan unsur-unsur arsitektur Bizantium. Istri Justinian, Theodora, juga memiliki pengaruh besar dalam pemerintahannya. Theodora berasal dari latar belakang yang kontroversial sebagai seorang aktris panggung sebelum menikah dengan Justinian. Namun, setelah menjadi permaisuri, ia mendukung kebijakan politik dan reformasi hukum suaminya dengan tekad dan kepandaian yang luar biasa. Justinian wafat pada tahun 565 Masehi dan digantikan oleh keponakannya, Justin II. Meskipun berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang hilang dan membuat reformasi penting, Kekaisaran Bizantium masih menghadapi tantangan yang besar dan keruntuhan di masa depan. Namun, warisannya dalam bidang hukum dan arsitektur terus berlanjut hingga hari ini, dan ia dianggap sebagai salah satu kaisar paling berpengaruh dalam sejarah Bizantium.
Keruntuhan kerajaan Bizantium adalah suatu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1453 ketika Konstantinopel, ibu kota Bizantium, jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Bizantium menghadapi tantangan dari berbagai kerajaan dan bangsa selama berabad-abad yang telah melemahkan kemampuan militer dan keuangan mereka. Kekaisaran ini perlahan-lahan terpinggirkan dan terisolasi dari dunia Eropa Barat yang berkembang pesat. Kesultanan Utsmaniyah yang telah tumbuh menjadi kekuatan yang kuat di wilayah Anatolia dan Timur Tengah memandang Konstantinopel sebagai kota strategis dan kaya yang layak dikuasai. Serangan-serangan sebelumnya yang gagal dan blokade laut telah menyebabkan pengepungan akhir pada tahun 1453. Kesultanan Utsmaniyah memiliki keunggulan dalam teknologi senjata dan artileri yang lebih modern, termasuk meriam besar yang memungkinkan mereka untuk membobol tembok Konstantinopel yang kuat. Meskipun ada beberapa upaya bantuan dari negara-negara Eropa Barat untuk melawan pengepungan Utsmaniyah, dukungan tersebut tidak cukup kuat untuk menghentikan serangan. Kekuatan dan perhatian Eropa Barat saat itu sudah beralih ke hal-hal lain. Bizantium pada saat itu menghadapi permasalahan internal, termasuk ketidakstabilan politik, konflik agama, dan masalah ekonomi. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghadapi pengepungan. Pada akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453, setelah pengepungan berlarut-larut, tembok Konstantinopel ditembus dan Kesultanan Utsmaniyah berhasil masuk ke kota. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantinos XI Palaiologos, gugur dalam pertempuran terakhir di dekat tembok kota. Dengan jatuhnya Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium secara resmi berakhir dan Kesultanan Utsmaniyah menguasai kota tersebut yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Namun, salah satu ciri khas Bizantium yang paling mengagumkan adalah warisan budayanya. Ia adalah penerus peradaban Romawi kuno yang telah lenyap, menghidupkan kembali nilai-nilai klasik dengan sentuhan timur yang kaya. Perpustakaan, sekolah, dan universitas berbunga di bawah naungan Bizantium memelihara pengetahuan kuno serta menciptakan pandangan baru tentang seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan suara gemerincing logam dan hentakan kuda di jalan-jalan berbatu, Bizantium membangunnya legenda militer. Tentara yang kuat dan disiplin berperang untuk menjaga perbatasan dan mengamankan kejayaan kekaisaran. Mereka mempertahankan identitas Bizantium dengan keberanian dan kesetiaan. Namun, zaman tak bisa berhenti bergulir. Seperti sinar matahari yang redup di ufuk barat, Bizantium akhirnya menyaksikan kejatuhan. Meskipun terus berjuang dengan megah, ketidakstabilan politik dan tekanan eksternal membawa akhir yang tidak terelakkan. Namun, cerita Bizantium tidak pernah padam. Warisannya terus menyala dalam arsitektur, seni, hukum, dan pikiran. Seperti cahaya yang melesat di malam yang gelap, kejayaan dan pesona kerajaan Bizantium melintasi alur waktu, menceritakan sebuah epik yang mengilhami dan memukau kita. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.